Udah ya. Oke, karena apa? Ini jamnya sudah masuk ya. Jadi kita akan mulai eh, pertemuan hari ini ya. Eh, Kemudian ya karena ini masih kita ini pertemuan pertama setelah Lebaran begitu ya. Makanya untuk yang merayakan ya, minal aidin wal faidin ya. Mudah-mudahan acara Lebaran kemarin cukup meriah begitu di apa di Ambon. Nah ini sekarang siapa nih yang apa yang masih di kampung halamannya atau di rumah orang tua atau sudah kembali ke kampus? Dan di kampus nggak ini? Ya Pak. Siapa tuh? Ya, Pak. Ganas. Wahyu di mana Wahyu? Wahyu dan Kristo ini. Di rumah Pak. Di rumah Baru pulang itu. di kosan maksudnya. Di kosan atau masih di rumah Iya Pak. orang tua? Masih di kosan Pak. Di kosan teman. Ah, oke. Ya, yang lain gimana yang lain? Acara lebarannya gimana? Meriah di sana? Atau biasa-biasa saja? Baik ya, kita akan lanjutkan materi kuliah kita ya, yang masih ingat terakhir kita sudah membahas apa? Apa udah pada lupa nih, ya, karena liburan 1 minggu atau 2 minggu ya sudah tidak dibuka lagi. Ya, kita terakhir sudah membahas tentang gelombang seismik ya. Nah, untuk recordnya begitu saya akan apa breakdown lagi apa yang sudah kita bahas sejauh ini ya. Jadi kuliah pertama kita itu mulai tanggal 23 Februari ya dengan apa dengan introduction ya apa pentingnya materi gelombang ya dari sisi aspek geofisika begitu. Saya sudah jelaskan di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua kita sudah mulai masuk ke pembahasan tentang gelombang satu dimensi ya melalui gelombang transversal ya. Waktu itu mensimulasikan bagaimana gelombang tali atau perambatan dalam gelombang tali seperti itu ya. Pertemuan pertemuan pertama kita sudah menurunkan bagaimana persamaan gelombang satu dimensi untuk kasus gelombang tali seperti itu ya. Kemudian pertemuan kedua setelah kita mendapatkan bentuk persamaan gelombang, maka tipikalnya kita mencari solusinya gitu ya. Jadi kita mencari solusi persamaan gelombang itu kita laksanakan di 2 Maret ya, 2 Maret 2026. Oke, kemudian berlanjut ke tanggal 4 Maret, kita masih berbicara masalah gelombang satu dimensi ya, gelombang elastik, eh, tetapi lebih difokuskan untuk gelombang yang longitudinal begitu ya. Mulai dari persamaan gelombangnya, bagaimana itu diturunkan, begitu, dan juga solusi gelombang tersebut. Nah, pada tanggal apa 9 Maret ya, kita sudah membahas tentang bagaimana behavior dari gelombang ketika bertemu dengan bidang batas, seperti itu kan? Ya, di sana kita sudah membahas tentang koefisien refleksi, koefisien refraksi atau apa koefisien transmisi ya waktu itu seperti itu ya. Itu di tanggal 9 Maret. Nah, mulai tanggal 11 Maret kita sudah membahas atau masuk ke materi gelombang seismik ya yang bisa dikatakan ini adalah gelombang atau materi inti dari kuliah gelombang seismik ini, gitu ya. Kita mulai dari persamaan gelombang seismik, kemudian tanggal 16-nya kita mencari solusi dari gelombang seismik yang sudah kita peroleh di pertemuan 11 Maret itu, begitu kan? Ya, tetapi waktu itu solusi lebih diarahkan kepada
bagaimana kita bisa mengidentifikasi kecepatan gelombang ketika melalui medium ya. Kita sudah tahu bagaimana kecepatan gelombang P, bagaimana kecepatan gelombang S begitu ya, ketika merambat di suatu medium seperti itu. Nah, pertemuan hari ini kita masih akan meneruskan tentang solusi persamaan gelombang seismik ya, tetapi sekarang lebih diarahkan ke aspek gerak partikelnya begitu ya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa pengetahuan kita tentang gelombang P, gelombang S gitu kan, bahwa gelombang P bersifat longitudinal, gelombang S bersifat transversal ya, dan sebagainya seperti itu. Nanti kita akan lihat dari mana itu muncul ya. Bagaimana gelombang gelombang P berperilaku seperti itu. Kenapa gelombang S berperilaku seperti itu, gitu kan? Ya, nanti kita akan lihat bahwa itu semua begitu ya muncul dari solusi persamaan gelombang ya. Jadi secara natural begitu kan ya. Kita nanti akan lihat bagaimana kita bisa mengidentifikasi gerak partikel dari gelombang P dan gelombang S. Seperti itu ya. Jadi bahasan kali ini kemungkinan akan selesai, kita akan lebih cepat gitu ya untuk pembahasan solusi persamaan gelombang seismik tersebut. Oke ya, dan dengan hari ini kita sudah ada 8 kali pertemuan ya. Jadi dari yang direncanakan 12 kali pertemuan gitu ya. Jadi kita tinggal sisa 4 kali pertemuan lagi ya setelah pertemuan ini. Nanti salah satunya akan ada dalam bentuk kuis ya. Jadi ada salah satu pertemuan yang bentuknya adalah kuis seperti itu. Oke. Gimana dengan ini bisa diikuti ya? Bagaimana eh, dari satu bahasan ke bahasan lain begitu ya? Saya coba sedemikian rupa sehingga saling berkesinambungan seperti itu. Ya, bisa diikuti. Iya Pak, bisa Pak. Oke ya, jadi kenapa saya paparkan seperti ini? Kenapa saya breakdown rinci seperti ini supaya nanti kalian belajarnya juga terstruktur begitu ya. Jadi lihat lagi mungkin di catatannya. Nanti juga saya akan kasih berikan materinya seperti itu. Tetapi sebetulnya sebelum saya memberikan materi yang kita bahas sejauh ini, sebetulnya Anda juga kalau bisa kontak dengan kakak kelas kalian begitu ya, yang tahun sebelumnya sudah mengambil mata kuliah ini, ya bisa bisa diminta juga ya, karena saya sudah kasihkan juga pada tahun lalu begitu, dan relatifly tidak ada perubahan yang signifikan begitu ya, kecuali di awal-awal saja. Waktu itu saya masih membahas tentang getaran begitu ya sebelum masuk ke gelombang, tetapi sekali pada tahun ini saya skip bagian itu begitu karena mengingat waktu yang dialokasikan sekarang jadi lebih sedikit ya. Tahun kemarin 15, sekarang hanya 12 kali pertemuan. Jadi saya langsung masuk ke inti permasalahannya yaitu terkait dengan gelombang seperti itu. Ya, jadi kalian bisa dengan aktif gitu minta ke kakak kelas, ke kakak angkatan begitu maksudnya ya, eh, materi-materi ini seperti itu. Ya, walaupun nanti saya akan persiapan ya, tapi sebetulnya kalian bisa bisa lebih cepat mendapatkan materi ini. Oke ya, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini ya. Ini merupakan summary dari apa yang sudah kita bahas eh, terkait dengan gelombang seismik. Oke. Jadi ini adalah kita sudah masuk tentang solusi persamaan gelombang seismik mulai dari apa yang disebut sebagai eh, dekomposisi Helmholtz ya. Jadi solusi gerak partikel atau solusi dari persamaan gelombang seismik tersebut dipecah menjadi dua komponen seperti itu ya. Oke, yang ini adalah komponen divergensi dari suatu fungsi potensial skalar gitu. Sementara ini adalah curl ya dari suatu solusi gelombang vektor gitu ya. Nanti kita tahu bahwa ini yang nanti akan menghasilkan gelombang P ya, komponen yang ini, sementara komponen yang satu lagi ya ini yang akan menghasilkan gelombang gelombang S seperti itu. Nah, bagaimana itu diperoleh? Pertama dengan mengaplikasikan
divergensi pada persamaan gelombang, gitu kan. Kemudian kita menggunakan identitas vektor yang seperti ini, maka kita mendapatkan representasi atau formula dari kecepatan gelombang P. Ya, di sini gelombang P dinyatakan atau kecepatan gelombang P dinyatakan menggunakan simbol alfa ya, seperti itu. Berarti kalau alfa kuadrat seperti ini, lambda ditambah 2 mu dibagi dengan rho, maka tentunya alfa adalah akar dari ini ya. Seperti itu adalah kecepatan gelombang. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan kecepatan gelombang S, yaitu dengan mengaplikasikan operator curl ya, atau del cross gitu ya, pada persamaan, sebentar ya. Halo Pak Alfian? Saya lagi nggak, ini Pak di gedung energi, di gedung energi. Iya, ya gedung energi. Ya, saya ngajar dulu Pak Alfian kalau saya. Kok ke gedung energi CRCS Pak, CRCS acaranya Pak di CRCS. Iya CRCS, oh, punten punten. Hilap 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 ya CRCS. Oh iya CRCS Pak, punten Pak, CRCS, CRCS. Oke ya, sorry ya, barusan ada ada ini dulu ya. Nah, oke ya, ini untuk mendapatkan kecepatan gelombang S ya, kita mengaplikasikan operator Curl ya. Kemudian kalian bisa lihat ya bagaimana apa tahapannya begitu ya, sehingga kita sampai ke persamaan ini ya. Persamaan yang menyatakan bagaimana kecepatan gelombang S gitu ya, atau formulasi gelombang S. Di sini beta kuadrat sama dengan mu dibagi rho. Tentunya beta adalah akar mu dibagi rho, seperti itu. Ya, ini yang kita yang kita bahas sebelum kita liburan seperti itu. Ya, nah kemudian berdasarkan alfa dan beta, maka kita bisa menggambarkan bagaimana perubahan gelombang P ya untuk interior bumi mulai dari permukaan bumi ini ya di kedalaman 0 sampai dengan inti bumi di 6.700 sekian seperti itu. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kecepatan gelombang P berubah terhadap kedalaman seperti itu. Demikian juga kecepatan gelombang S ya berubah terhadap kedalaman. Kita juga sudah menganalisis kenapa misalnya eh, di outer core ya gelombang S itu nol ya berarti mu-nya nol ya. Kemudian juga sudah diidentifikasi itu terkait dengan sifat materialnya yang fluid seperti itu ya. Kemudian muncul lagi di inner core ya dan seterusnya seperti itu. Nah, yang gambar tengah ini untuk variasi gelombang P dan gelombang S kecepatannya, sementara yang bawah ini adalah densitas. Oke, nah sejauh ini berarti untuk medium yang homogen isotropik, begitu ya, kita sudah mau mendapatkan beberapa konstanta elastik ya, selain gelombang P, gelombang S, ada lambda dan mu, gitu kan. Ada juga modulus Book, modulus Young, sama Poisson rasio, seperti itu. Oke, saya tuliskan dulu seperti ini. Nah, mungkin kalian pernah ingat dulu ya waktu saya menerangkan cara mencari solusi eh, apa persamaan gelombang begitu kan. Saya pernah bilang bahwa untuk kondisi medium isotropik begitu, ya saya tuliskan dulu di sini. Ya, jadi sejauh ini kita sudah mengapa eh, kenal ya parameter elastik gitu ya untuk medium yang isotropik yaitu di sini ada alpha atau dikenal dengan cuma gelombang P, ada beta, terus sebelumnya ada lambda dan mu ya. Kemudian ada modulus Book, modulus Young ya, seperti dan Poisson rasio.
Nah, kalau kita hitung, ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh parameter elastik. Paling tidak, gitu kan? Nah, mungkin kalau yang ingat, wah, Pak, bukannya dulu disebutkan kalau yang untuk medium homogen atau isotropik, maka hanya ada dua parameter elastik misalnya ya, seperti itu. Loh, ini kenyataannya tujuh, seperti itu ya. Gimana nih, gitu kan? Ya, walaupun ini tujuh, gitu, tapi tidak independen begitu kan ya. Jadi walaupun ini ada tujuh parameter elastik, tapi masing-masing tidak independen. Artinya alfa dan beta ada hubungannya dengan lambda dan mu ya. Juga bisa dinyatakan dalam modulus Young dan modulus Boole atau Poisson ratio seperti itu. Ya, jadi untuk eh, medium isotropik begitu kan, ya cukup di apa dinyatakan oleh dua parameter elastik ya, bisa apa dengan beta, lambda dengan mu, modulus Young dengan modulus Boole atau eh, kombinasi lainnya, begitu ya maksudnya ya. Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana apa kecepatan gelombang seismik, sekarang kita akan fokus melihat bagaimana karakteristik penjalaran gelombang seismik ya, baik itu gelombang P maupun gelombang gelombang S seperti itu. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ, sejauh ini bisa diikuti apa yang saya jelaskan barusan. Contoh. Bisa ya, dari misalnya dari tujuh parameter elastik kok kenapa disebut sebagai kenapa bahwa medium isotropik itu cukup dinyatakan oleh dua parameter elastik ya, seperti itu karena masing-masing atau ketujuh dari parameter ini dia tidak independen gitu ya, dia bisa diperoleh dari yang lainnya seperti itu. Oke ya, sekarang kita eh, lihat lagi. Sekarang kita akan melihat bagaimana karakteristik dari gelombang P dan gelombang S, tetapi dilihat dari particle motion atau gerak partikelnya. Kita mulai dengan persamaan gelombang seismik, begitu ya. Ini adalah persamaan gelombang seismik yang sudah kita turunkan di pertemuan sebelumnya, seperti itu. Ya, di sini terlihat ada lambda, ada mu gitu ya, yang terlibat di sini yaitu atau konstanta elastiknya itu lambda sama mu, walaupun tentu bisa menggunakan gelombang P dan gelombang S seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian eh, persamaan gelombang ini kalau misalnya atau coba saya ingin tahu dulu ya, ingin ingin melihat dulu ke kecermatan kalian melihat persamaan ini ya. Coba kenapa persamaan atau bagaimana caranya ya dari persamaan gelombang di atas kita bisa menuliskan ke bentuk persamaan yang bawah ini ya. Jadi persamaan atas ini kita sebut sebagai persamaan satu ya di sini. Ini persamaan dua ya. Bagaimana cara mendapatkan persamaan gelombang yang dinyatakan oleh persamaan dua ini dari persamaan satu? Ada yang jeli nggak melihat itu coba? Satu ini. Jadi persamaan saudara persamaan itu sama gitu kan ya. Tapi bagaimana? Ini berkaitan dengan yang slide sebelumnya yang saya jelaskan apa yang saya sudah jelaskan. Yo, siapa yang jeli melihat itu? Bedanya apa sih persamaan satu dan persamaan dua? Ya, bedanya kita lihat ya di sini ada alfa kuadrat, di sini ada beta kuadrat, sementara di sini ada lambda plus 2 mu, di sini ada mu seperti itu. Bagaimana alfa kuadrat dan beta kuadrat bisa muncul di persamaan kedua ini?
Caranya ya apa? Rho-nya ya rho yang ini gitu kan kita apa kita bagikan di sini kan ya. Jadi kita bagi dengan rho, makanya ada lambda ditambah dengan 2 mu dibagi rho. Di sini mu dibagi dengan rho. Yang tidak lain itu adalah alfa kuadrat dan beta beta kuadrat kan? Seperti itu ya. Jadi supaya apa? Supaya kalian bisa mengikuti dan bisa paham dari satu apa dari satu bentuk persamaan ke persamaan selanjutnya. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian masuk ke solusi gelombang seismik. Jadi, waktu kita membahas gelombang tali, begitu kan, maka solusi dari persamaan gelombang atau dari persamaan gelombang secara umum itu adalah suatu fungsi apapun, begitu kan, yang argumennya seperti ini. Apa itu argumen? Argumen itu adalah parameter yang ada di dalam kurung ini, ya, itu disebut sebagai argumen dari suatu fungsi. Oke? Masih ingat kan ya? Masih masih ingat di pembahasan sebelumnya bahwa apa apapun persamaannya yang bentuknya seperti ini, maka dia pasti solusi persamaan gelombang ya. Karena persamaan apa solusi persamaan gelombang dia merupakan fungsi dari ruang atau x ya dan juga dan juga waktu t di sini, maka setiap fungsi yang argumennya seperti ini, maka dia pasti solusi gelombang seismik kita seperti itu. Oke ya, mungkin yang lebih yang relatif lebih lebih simpel adalah bentuk ini ya, karena di sini adalah eh, T dikurangi dengan S dot X seperti itu, di mana S itu tidak adalah slowness atau dia satu perkecepatan ya. Nah mungkin ini agak yang karena sudah liburan lama, mungkin ini mungkin lupa lagi begitu ya. Dulu waktu kita membahas tentang gelombang tali, maka bentuk solusinya adalah F sama dengan apa ya waktu itu ya? X min CT ya, kalau tidak salah seperti ini ya. Seperti itu. Tetapi di di pembahasan gelombang elastik begitu, kita bisa mengeluarkan kita bisa mengkalikan dengan suatu konstanta K begitu ya. Jadi kita bisa mengalihkan eh, argumen ini dengan setiap parameter apapun begitu. Misal dulu kalau tidak salah saya pakai K gitu ya. K X min CT seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita keluarkan T-nya C-nya sedemikian rupa begitu ya, sehingga kita punya bentuk solusi persamaan gelombang menjadi seperti ini. Ya, nah ini mudah-mudahan masih ingat lagi pembahasan kita sebelumnya ya. Jadi ini adalah solusi umum disebutnya. Kenapa solusi umum ya? Karena ini fungsinya bisa fungsi apapun begitu ya. Mau segitiga, mau fungsi apa Gaussian gitu kan. Ini pasti merupakan solusi dari persamaan gelombang ini. Ya, tolong diperhatikan bentuk ini. Nah, salah satu bentuk persamaan gelombang yang adalah kalau solusinya berbentuk solusi gelombang harmonik seperti itu. Ya, kita tahu bahwa solusi gelombang harmonik yaitu solusi yang bisa dinyatakan dalam cos dan sin seperti itu ya. Nah, bentuk umum dari solusi gelombang harmonik dinyatakan oleh persamaan seperti ini. Ya, coba saya ingin tahu kalau kita ingin m- tadi kan saya bilang ya bahwa solusi gelombang harmonik itu bisa dinyatakan dalam bentuk cos dan sin. Nah, coba saya minta kalian uraikan di mana bentuk cos dan sin di sini muncul. Kan di sini yang muncul kan eksponensialnya ya. Bagaimana bisa muncul cos dan sin? Ada yang masih ingat nggak? Dari eksponensial pangkat min i ya. Seperti jadi kalau ini kita tuliskan di sini a atau amplitudo dia sebagai fungsi dari frekuensi dikalikan dengan
cos gitu ya. Omeganya di sini T min XX, SX gitu ya. Ini vektor ditambah dengan ini ada min ya. Berarti di sini ada min I sin omega T min SX seperti itu. Ya, dikalikan seperti jadi cos dan sin ya. Nah, bagaimana ini kan ada cos dikenal dengan komponen real, sementara sin dikenal dengan komponen imajiner ya. Jadi nanti mana yang mau dipilih boleh. Mau mau milih komponen realnya atau cosnya boleh ya. Untuk menggambarkan bagaimana perambatan eh, gelombang harmonik begitu kan. Mau ngambil sinnya juga boleh ya, seperti itu. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, di sini kalau omeganya kita masukkan ke dalam argumen ya, ke dalam kurung, jadi omega dikali T jadi omega T begitu ya. Di sini ada omega dikalikan dengan S min eh, S dot X. Muncul di sini K atau bilangan gelombang ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena K itu tidak lain adalah perkalian antara omega dikalikan dengan S atau slowness ya, atau sepercepatan ya. Kita masih tahu bahwa K sama dengan omega dibagi V atau kecepatan ya, atau C dulu kita nyebutnya. Kita pakai pakai simbol C seperti itu ya, atau kecepatan ya. Jadi di sini nih, ini adalah kita lihat adalah omega. Oke, nah K di sini disebut sebagai vektor bilangan gelombang ya. K itu seperti itu. Jadi K itu adalah vektor bilangan gelombang. Karena dia vektor, maka dia kan punya apa? Punya besaran dan punya arah. Nah, besarannya disebut sebagai wave number saja ya, wave number. Kalau vektornya adalah eh, vektor K-nya itu. Begitu ya. Coba apa namanya? Mudah-mudahan bisa diikutin dan ya. Kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya eh, belum bisa diikutin secara detail ya, tentu bisa bisa dipelajari lagi gitu kan dari materi ini. Ya, nah kemudian khusus untuk yang gelombang harmonik, maka ada parameter-parameter berikut ya seperti angular frequency atau frekuensi sudut atau omega, ada frekuensi atau F gitu kan, ada periode atau T, ada kecepatan C ya, ada wavelength di sini pakai lambda sebetulnya, ada wave number K dan ini adalah satuan-satuannya seperti itu. Ya, rasanya ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana partikel motion dari gelombang P misalnya ya. Nah, caranya kita lihat sekarang kita mengasumsikan ada gelombang P yang menjalar pada sumbu X seperti itu. Ya, bayangkan ini ada gelombang P yang menjalar pada sumbu X ya. Jadi kita melihat gelombang P-nya satu dimensi dulu ya. Walaupun gelombang itu bisa menjalar ke arah sumbu X, Y, Z, tetapi untuk melihat bagaimana partikel motionnya, sekarang kita mengasumsikan ada gelombang P yang menjalar ya. Nah, secara matematik begitu ya atau secara fisika, maka persamaan gelombang P yang menjalar pada arah sumbu X bisa dinyatakan oleh persamaan berikut. Ya, ini adalah persamaan gelombangnya. Ingat, begitu kan saya sudah pernah mengatakan berkali-kali, kapanpun kita ketemu bentuk persamaan tematik ya, persamaan turunan parsial orde 2 yang menghubungkan antara turunan kedua spasial ya, do kuadrat U do X kuadrat dan turunan parsial terhadap temporal do kuadrat U do T kuadrat, maka pasti persamaan ini merupakan representasi dari suatu fenomena penjalaran gelombang seperti itu.
Ya, eh, mudah-mudahan ini bisa di apa? Mudah-mudahan ini bisa dipahami seperti itu. Oke. Nah, sekarang karena P wave atau gelombang P itu bergerak ke arah X ya, kita ingat gitu kan ya, maka solusi umumnya bentuknya seperti ini ya. Solusi umumnya bentuk bentuk solusi umumnya seperti ini. Di sini theta sama dengan theta nol begitu kan? Ya, yang merupakan fungsi dari T plus minus X dibagi alfa seperti itu ya. Masih ingat kan pengertian plus itu apa? Pengertian minus itu seperti apa? Kalau plus berarti arahnya searah X negatif. Ya, ini kalau plus. Kalau minus berarti arah penjarahan sumbu apa sorry gelombang P-nya ke arah sumbu X positif. Kalau minus ya. Jadi kebalikan nih kalau minus dia ke arah sumbu X negatif, kalau negatif ya maka ke arah sumbu X positif seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau persamaan ini kita masukkan ke persamaan di atas ini gitu ya. Jadi kalau solusi ini, kalau solusi saya hapus dulu supaya mudah melihatnya ya. Kalau bentuk persamaan ini kita substitusikan ke persamaan di atas begitu ya, ke persamaan ini, maka ya solusinya adalah ya karena U itu adalah turunan dari theta ya tadi yang tadi Helmholtz itu seperti itu maka kita bisa menguraikan bahwa UX itu adalah do theta do X sementara UY-nya 0 UZ-nya 0 coba direnungkan kenapa UY dan UZ 0 di sini ya coba barangkali ada yang ada yang bisa dengan eh, teliti melihat kenapa UY apa itu UY? UY itu adalah eh, gerak partikel ke arah sumbu Y, ya. Sementara UZ itu adalah gerak partikel dari gelombang P ke arah Z seperti itu. Nah, kenapa di sini nol? Kenapa di sini nol seperti itu? Nah, untuk melihat itu kita lihat di sini ya. Kita lihat persamaan umumnya. Bahwa persamaan umumnya dia hanya bergantung pada X saja. Dia tidak ada Y, tidak ada Z seperti itu. Sehingga kalau kita turunkan terhadap sumbu Y dan sumbu Z, ya ini tidak lain adalah do theta do Y, ya pasti nol. Kenapa? Karena dia tidak mengandung Y. Demikian juga dengan UZ ya. Do theta do Z dia sama dengan nol. Seperti kenapa? Karena solusi kita tidak mengandung sumbu Z, sehingga dia nilainya nol seperti itu. Nah, sementara X, di sini kan ada X nih ya, ada X. Sehingga maka UX-nya adalah do theta do X. Dia tidak nol seperti itu ya. Dia tidak nol. Nah, sekarang bayangkan ada sumbu X di sini ya, kemudian ada gelombang P menjalar ke arah sumbu X juga, ini gelombang P ya. Ini adalah gelombang P seperti itu. Nah, sekarang UX-nya juga ke arah sumbu X seperti itu, ya. Artinya gerak partikelnya itu ke arah sumbu X. Jadi ke arah sini, ya. Bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Jadi dia berosilasi seperti itu, ya. Nah, sehingga dari sini seperti itu. Kenapa? Karena gerak partikelnya searah dengan gerak perambatan gelombangnya, yaitu ke sumbu X seperti itu. Tidak ada gerak partikel ke arah sumbu Y karena dia nol, ya. Tidak ada juga gerak partikel ke arah sumbu Z karena dia juga nol seperti itu. Oke, ya bisa dipahami ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana gelombang P itu dia bersifat longitudinal ya, seperti itu.
Jadi secara apa? Secara penurunan dari solusi gelombangnya, maka secara alamiah, gitu, secara natural, kita bisa melihat bahwa gelombang P itu betul-betul sifatnya longitudinal, ya, dari solusi persamaan gelombang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau kita lihat ya, kalau persamaan gelombang tadi kita kita simulasikan, kita buat animasinya begitu, ya, sebagai contoh misalnya, ya, ini adalah arah penjalanan gelombang P ke sini ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat ini, kita lihat partikelnya ya. Yang dimaksud dengan partikel itu bisa dikatakan ini kotak-kotak inilah ya. Kotak-kotak ini adalah eh, partikel dari medium itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Perhatikan yang kotak yang hitam ini. Kemana pergerakannya? Ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, ke arah sumbu Z. Osilasi dari partikel itu. Perhatikan. Sumbu X-nya ke ini ya. Kemana? Ya. Jadi deformasinya atau perubahan apa, perubahan bentuk dari eh, partikel medium ini, dia searah dengan perambatan gelombangnya kan, seperti itu. Coba kita perhatikan sekali lagi ya. Jadi kompresi, dia menyempit, kemudian ketika gayanya hilang, dia kembali lagi ke bentuk awal seperti itu. Ya, jadi apa, s- model kompresinya itu mengikuti atau searah dengan pergerakan gelombang P-nya. Sehingga di sini gelombang P tadi bersifat longitudinal seperti itu karena arah pergerakannya ke arah sini atau ke sumbu X positif, partikel motionnya juga arahnya searah dengan pergerakan gelombang seperti itu. Sehingga di sini gelombang P bersifat longitudinal. Ya, sebelum lanjut, eh, 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 semuanya bisa melihat itu enggak? Paling tidak motionnya itu searah dengan propagasi gelombang. Iya Tidak Pak. ada bisa ya, tidak ada perubahan yang ke arah sumbu jet gitu loh. Tidak ada bahwa si kotaknya itu misalnya dia berubah terhadap sumbu jet kan tidak ada kan di sini. Ya kan, semuanya searah sini gitu. Seperti itu. Ya, oke. Seperti itu. Jadi pada sampai dengan apa, sampai dengan tahap ini kita sudah membuktikan bahwa gelombang P itu betul-betul dia bersifat longitudinal, ya. Jadi bukan hafalan ya, bukan 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 apa, bukan hafalan, tetapi betul-betul kita buktikan secara formula gitu kan. Secara formulasi kita bisa melihat bahwa gelombang P itu partikel motionnya searah dengan pergerakan gelombang seperti itu. Sehingga dia bersifat longitudinal. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan gelombang es ya. Nah, persamaan gelombang menggunakan gelombangnya seperti ini. Beda ya, tadi kalau untuk gelombang P dia menggunakan eh, pi ya. Kalau ini menggunakan psi atau psi gitu ya, seperti itu. Tandanya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau gelombang es tersebut menjalar pada sumbu X, ya, pada sumbu X positif ini ya, lebih 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 spesifik lagi ini pada sumbu X positif, maka persamaan gelombangnya bisa dinyatakan seperti ini. Loh, Pak, misal kenapa kok tadi yang gelombang P dia lebih apa, lebih simpel? Karena ingat ya, untuk yang Pi tadi dia sifatnya skalar ya. Jadi dia tidak punya komponen X, komponen Y, komponen Z. Sementara karena gelombang apa? Karena gelombang S itu dia apa, atau psi ini adalah vektor begitu, maka dia punya komponen X ya, yang ini komponen X, punya komponen Y yang ini, punya komponen Z yang ini ya. Sehingga pergerakan gelombang S yang mengarah ke sumbu X begitu ya,
relatif lebih kompleks ya, karena dia punya komponen X, Y, dan Z seperti itu. Nah, sekarang untuk bisa melihat bagaimana particle motionnya, maka kita lihat kehubungan antara U ya, atau ini tidak lain adalah pergerakan partikel, gitu kan? eh, yang tidak lain adalah nabla cross ya dari pesai seperti itu. Nah, di sini nabla crossnya adalah vektor, ini juga vektor. Maka coba ya sekarang saya ingin ingin eh, siapa siapa yang masih ingat begitu kan kalau kita punya dua vektor ya, katakanlah vektor A ini AX I gitu kan, A Y J A Z K seperti itu. Kemudian kita punya vektor yang lain ya. Ini ada BXI, BYJ ditambah dengan BZK seperti itu. Ini kalau kita kalikan seperti apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Cross product dari dua vektor. Coba, ada yang masih ingat nggak gimana cara cara perkalian cross product ya? Kalau atau mungkin kayak yang lupa kalau dot product dulu gimana nih? Dot product ya. A dot B. Siapa yang masih ingat? Ya. Kalau kita punya dua vektor ya, vektor A dan vektor B, kemudian kita dot produkkan. Hasilnya apa nih? Mungkin sudah pada lupa lagi ya. Ini yang kalau kalau dot product itu hasilnya adalah AX dikalikan dengan BX ditambah AY dikalikan dengan BY ditambah dengan AZ dikalikan dengan BZ ya. Jadi hasilnya dia skalar seperti itu. Tetapi kalau perkalian cross product maka kita harus menggunakan determinan ya di sini I, J, K ya ini K tentunya vektor satuan ya. Di sini ada AX, AX sorry, AY dan AZ ya. Di sini di bawahnya adalah BX, BY, BZ seperti itu. Ya, nah silahkan nanti mah siapa yang masih ingat mencari determinan dari suatu bentuk seperti ini ya. Oke. Nah, sehingga pengetahuan kita tentang perkalian skalar dan perkalian vektor dari dua buah vektor itu yang kita gunakan untuk menghasilkan yang ini. Kenapa? Karena di sini operator del dia juga vektor, ya. Pesai juga vektor seperti itu kan, ya. Yang tidak lain adalah ini komponennya, ya. Seperti itu, ya. Sementara kalau nabla kan masih ingat ya, atau operator del adalah do do xi atau mau pakai ini boleh do do y j atau mau menggunakan y satuan boleh do do z k gitu atau pakai z aksen seperti ini ya. Nah, sehingga dari mana ini muncul? Nah, sekarang apa yang kita lihat ya? UX itu tidak lain adalah komponen X dari perkalian nabla dengan pesai. Yang kalau kita uraikan, maka dia hasilnya akan nol, ya. Maka akan mendapatkan eh, nilainya nol. Sementara UY, ya, dia negatif ini, artinya tidak nol, katakanlah seperti itu. Jadi UY-nya tidak sama dengan nol, ya. Demikian juga dengan UZ-nya, ya, tidak sama dengan nol. Nah, sekarang kita bayangkan begitu ya, kita bayangkan ya, ada satu gelombang, ada suatu gelombang es yang menjalar ke arah sumbu X gitu ya. Kemudian kita tentu punya komponennya di sini ya. Kita punya komponen tadi ada di sini ada
UY ya, ada UY di sini ada UZ, di sini ada UX ya. Nah, sementara untuk gelombang S ya, ini adalah gelombang S ya, gelombang S. Nah, tadi kita tahu bahwa apa di gelombang S itu UX-nya nol seperti itu ya. Sementara ini tidak sama dengan nol, UZ tidak sama dengan nol seperti itu ya. Nah, kita lihat aja yang misalnya yang UY ya, UY. Jadi UX-nya nol nih. Jadi arah perambatan gelombangnya ke arah sumbu X, tetapi gerak partikelnya dia ke arah sumbu Y ya. Demikian juga yang satunya lagi adalah gerak partikel ke arah sumbu Z seperti itu. Oke? Bisa di ini ya, mudah-mudahan bisa dilihat di sini. Sehingga kalau kita lihat yang mungkin yang ke UZ saja seperti itu ya, yang ke sumbu Z-nya seperti itu. Ya. Jadi gerak partikelnya ke arah sumbu sorry, gerak propagasi gelombangnya ke arah sumbu X, tetapi gerak partikelnya dia sejalan atau searah dengan sumbu Z. Ya, jadi seperti kalau digambarkan ini ke arah sumbu X pergerakannya. Tetapi gerak kita membahas di gelombang tali, arah gerak gelombang talinya ke arah sumbu X, tetapi kan gerak partikel talinya kan dia ke arah sumbu vertikal seperti itu. Ini disebut sebagai gelombang transversal seperti itu. Ya, jadi kalau seperti itu, ya, ini UY-nya hanya punya komponen komponen Y dan komponen Z. Dia tidak punya komponen X seperti itu. Oleh karena itu, gelombang S, jadi gerak apa pergeserannya itu hanya ada pada arah sumbu Y dan sumbu Z, sehingga disebut sebagai gelombang transversal seperti itu. Ya, jadi di dua slide terakhir ini gitu ya, kita sudah membuktikan bahwa gelombang P itu dia bersifat longitudinal secara matematis, secara fisika ya, bukan secara hafalan seperti itu. Ya, gelombang S juga merupakan gelombang transversal seperti itu. Oke, ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya seperti ini. Nah, contoh animasinya seperti ini ya, kita lihat. Kita lihat dulu gerak gelombangnya ya. Dia gerak gelombangnya itu ke arah sumbu lagi-lagi ke arah sumbu sumbu X seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa gerak gelombangnya ke arah sumbu X seperti itu. Kemudian kita lihat gelombang partikelnya ya. Kita. Ke arah mana dia nih? Ke arah sumbu Z kah atau ke arah sumbu Y yang ini nih? Gerak partikelnya. Jadi dia berosilasinya ke arah mana? Ke sumbu mana di sini? Dalam kasus ini. Vertikal atau horizontal yang ini? Vertikal kan? Coba kita lihat gerak-geraknya tuh ke atas ke bawah seperti itu ya. Jadi atau deformasinya itu dia ke atas ke bawah seperti itu ya. Nah, sehingga kan dia gelombang gelombang transversal kan seperti itu. Ya, kenapa? Karena gerak partikelnya tegak lurus terhadap arah pergerakan gelombang seperti itu. Oke ya. Jadi pada apa lagi-lagi saya tekankan bahwa pada pertemuan kali ini kita sudah membuktikan bahwa gelombang P itu bersifat longitudinal, sementara gelombang S dia bersifat transversal ya, seperti itu. Nah, ini ya animasinya yang apa mungkin animasi yang lebih atau banyak kita temukan di beberapa sumber begitu ya. Hmm. Oke. Nah, kita lihat sekarang kita sudah bisa mengklasifikasikan atau merunut sifat-sifat gelombang seismik ya. Nah, di sini nomor satu, gelombang P menjalar lebih cepat dibandingkan dengan gelombang S. Dari mana ini dibuktikan? Poin yang pertama ini,
bahwa gelombang P menjalar lebih cepat dibandingkan dengan gelombang S. Dari mana tadi ini dibuktikan? Ya. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa gelombang P menjalar lebih cepat dibandingkan dengan gelombang S? Ya, tentu ini kita lihat dari bentuk persamaan kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S kan? Ya, alfa tadi apa rumusnya alfa? Akar dari apa? Lambda ditambah dengan 2 mu dibagi rho kan. Sementara beta adalah akar dari mu dibagi rho kan. Kemudian kita lihat bagaimana tadi apa variasi kecepatan gelombang P di bumi ya, di interior bumi seperti itu. Ya. Nah, gelombang P merambat di semua medium ya. Ini juga kita bisa apa? Bisa dari apa? Dari uraian yang sebelumnya kita juga suka melihat, sudah melihat bahwa gelombang P masih merambat di outer core kan ya, di inti bagian luar seperti itu. Masih ada tuh kecepatan gelombang P-nya. Sementara gelombang S kan sudah nol seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya gelombang nomor 2 dan nomor 3 ini juga sejalan ya bahwa gelombang S hanya merambat di medium solid ya. Sementara yang di liquid ya dia tidak tidak apa tidak muncul gelombang es. Tadi misalnya di gelombang apa di bagian luar atau di outer core tidak ada gelombang es. Gitu ya. Nah, ini yang nomor apa yang nomor 4 ini kita apa kita skip aja dulu ya. Ini perambatan gelombang permukaan. Ini kita belum bahas tentang gelombang permukaan. Oke, ini adalah sifat partikelnya bisa dilihat untuk gelombang P seperti ini, untuk gelombang S seperti ini. Ini sebetulnya versi atau animasi versi dua dimensi dari yang sudah kita bahas seperti dimensi. Oke, ya, bisa dipahami sejauh ini. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau misalnya belum tertangkap begitu lagi-lagi kali ini ya, mungkin dalam penjelasan apa penjelasan kuliah ini belum tertangkap ya sekali lagi adalah kalian jauh mempelajarinya ke apa ke artikel-artikel atau dokumen yang sudah diperoleh ya dari berbagai macam sumber di internet seperti itu ya di apa dibahas lagi seperti dipahami lagi diperdalam lagi gitu ya seperti itu. Nah, ini bentuk apa eh, karakteristik dari gelombang P yang lain gitu ya atau dari gelombang seismik yang lain tidak hanya gelombang P tentunya gelombang P dan gelombang S. Sebagai contoh begitu ini ya untuk gelombang P ya dia bersifat kompresional ya. Kenapa? Tadi karena gerakannya ya saling mengkompresi di satu bagian ada juga yang saling mendilatasi seperti itu. Dia disebut sebagai primary wave ya. Kenapa disebut primary wave? Karena dia datang lebih awal ya dibandingkan dengan gelombang es. Kemudian ini gelombang P juga dia bersifat longitudinal ya. Ini yang sudah kita apa yang sudah kita bahas barusan seperti itu. Sementara gelombang es ya dia bersifat shear atau geser. Ya, tadi kita lihat bagaimana gelombang apa bentuk partikelnya ya. Seperti apa ada pergeseran antara satu bagian dengan bagian lainnya ya. Tadi ada bergeser seperti itu. Kemudian juga S bisa bersifat atau bisa berarti secondary ya. Kalau tadi P adalah primary karena dia datang lebih awal, sementara secondary dia datang setelah gelombang P seperti itu. Kemudian dari sisi apa? Dari sisi gerak partikelnya dia bersifat transversal seperti itu. Nah, tadi kita bisa lihat bahwa gelombang P itu tipikalnya ya bernilai atau harganya 5 sampai dengan 7 kilometer per detik di bagian kerak bumi ya. Jadi di bagian kerak bumi eh, nilainya atau harganya 5 sampai dengan 7 kilometer per detik. Sementara di bagian mantel itu nilainya 8 kilometer per detik ya. Tipikalnya ya, tentu dia bervariasi tapi tipikalnya 8 kilometer per detik. Sementara di bagian core ya dia 1, di apa di atau sorry itu lebih dari 8 kilometer ya di mantel dan di core lebih besar dari 8 kilometer sementara di air dia nilai 1,5 kilometer per second dan di udara ya nilai
perambatan gelombang P 0,3 kilometer per second ya. Kurang lebih lah ya, apa rata-ratanya seperti itu. Untuk gelombang es ya di bagian kerak atau di lapisan kerak itu nilai kecepatannya 3 sampai dengan 4 kilometer per second ya. Ingat ya rata-ratanya seperti itu. Sementara di apa di bagian mantel dia 4,5, kemudian di inner core 2,5 sampai 3,6. Tidak ada gelombang es di outer core ya, seperti itu. Oke. Ya, karakteristik lainnya bisa kita lihat ya. Di sini gelombang P merambat dengan laju tercepat ya, sehingga dia terekam paling awal, sehingga disebut sebagai primary. Sementara gelombang P juga dia merambat dalam liquid atau gas begitu ya. Ini berbentuk gelombang pressure ya. Ini gelombang pressure ini termasuk kategori dari gelombang gelombang suara seperti itu. Nah, sementara gelombang es dia tidak merambat dalam fluida ya, sehingga tidak menjalar pada lapisan inti luar bumi ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa inti luar bumi itu dia bersifat liquid besi gitu ya, seperti itu. Oke. Atau juga di lapisan udara ya, dia tidak menjalarkan gelombang es dan juga pada suatu lelehan batuan atau misalnya di magmatik begitu ya, gelombang es dia tidak menjalar seperti itu. Nah, kemudian gelombang es dia menjalar lebih lambat dibandingkan dengan gelombang P ya, ini yang sudah kita eh, lihat tadi seperti itu. Oke ya, nah misalnya ini adalah gambaran bagaimana ketika suatu gelombang seismik menjalar di interior bumi ya. Ini adalah pusat misalnya jadi gempa di sini begitu kan ya. Bagaimana penjalaran dari gelombang seismik di interior bumi seperti itu ya. Jadi yang kuning ini disebut sebagai apa? Sinar gelombang ya. Nanti kita akan membahas sinar gelombang di bagian khusus seperti itu ya. Sementara yang ada warna biru dan merah ini disebut sebagai muka gelombang atau wavefront ya, muka gelombang atau wavefront seperti itu ya. Dan ini seperti apa sebetulnya identik ya kalau kita membuat suatu eksperimen simpel, misalnya kita ada ini ada permukaan air begitu ya, ada permukaan air kita ganggu, misalnya kita apa kita kita ganggu ya kita dengan jari kita ganggu maka kita akan muncul kan pola pola dari gelombang air tersebut seperti itu ya. Oke, saya tidak tahu apakah ini yang apa ini adalah yang terakhir. Enggak ya? Oke, masih ada satu lagi atau dua lagi ya. Nah, kalau tadi apa gelombang seismik yang terkait dengan kegempaan atau gempa bumi seperti itu. Nah, kalau ini adalah gelombang seismik terkait dengan eksplorasi seperti itu ya. Bedanya apa? Bedanya di sumbernya. Kalau tadi di apa di earthquake seismologi sumber itu sumber alamiah begitu kan. Tetapi kalau di apa di eksplorasi ya sumber itu sumber buatan. Kita sengaja membuat gempa ya, baik dengan eh, vibroseis misalnya kan ataupun dengan suatu air gun ya. Kalau di laut ya, kalau di udara kalau di darat bisa vibroseis atau bisa juga menggunakan dinamit ya, bisa juga menggunakan petasan atau kita bisa menggunakan palu seperti itu untuk meng-create gelombang seismiknya seperti itu. Oke, bisa dipahami sejauh ini ya. Mudah-mudahan eh, artinya begini, artinya bisa mengkaitkan antara formulasi yang kita peroleh dengan dengan real yang yang praktik dari geofisika maksud saya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang coba ini ya, kita akan, oh ini waktunya juga karena saya harus berakhir lebih cepat gitu ya hari ini. Oke, silakan ya. Ini sebagai latihan ya. Misalnya ada gelombang P harmonik menjalar dalam suatu medium dengan kecepatan 10 kilometer per second.
Jika regangan maksimumnya adalah 10 pangkat min 8, berapa medan perpindahan maksimum untuk gelombang dengan periode 1 second, 10 second, dan 100 second ya. Jadi ini melihat hubungan bagaimana U tadi ya, U dengan periode seperti itu ya. Mana yang lebih cepat? Apakah lebih cepat apa atau apa displacement yang dihasilkannya ya, displacement terbesar yang dihasilkannya, mana yang lebih besar? Apakah gelombang dengan 1 second, 10 second, atau 100 second? Kalau kecepatannya sama ya, kalau kecepatannya tetap sama yaitu di apa 10 kilometer per second. Regangannya ya, jadi kita ketahui di sini adalah alfanya 10 kilometer per second. Kemudian regangannya, kita menggunakan regangan menggunakan apa? Eh, epsilon begitu ya. Karena ada maksimum, maka ini adalah E max-nya. Seperti itu, 10 pangkat 8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa U-nya, gitu kan? Ya, berapa U max-nya? Ya, berapa U maksimumnya untuk kondisi periode 1 second, 10 second, dan 100 100 second. Seperti itu. Ya, gimana cara apa? Masih masih ingat bagaimana hubungan antara epsilon ya atau regangan dengan U seperti itu. Ada yang masih ingat? Ya, ini harus ke apa? Kita harus mengingat kembali ke beberapa. Nah, misal bisa dari sini gitu kan, atau juga yang lebih apa? Yang lebih ini bisa ngambil ke bentuk persamaan yang ini nih. Ya, memang agak naik di sinilah gitu ya. Oke, ini sebetulnya ya. Ini sebetulnya hubungan antara epsilon ya, dengan displacement adalah seperti ini, atau kalau kalau singkatnya epsilon sama dengan do u do x seperti itu ya, do u do x. Oke. Nah, sekarang apa namanya, u-nya dia bersifat periodik. Kenapa periodik atau harmonik? Kenapa harmonik? Karena dia punya perioda gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang dengan hubungan seperti itu, maka bagaimana nih apa untuk menjawab persamaan ini? Ya, saya tidak akan bahas di sini begitu kan ya. Silahkan ini dijadikan apa? Latihan begitu ya. Ini dijadikan latihan ya, untuk pertemuan yang sekarang seperti itu. Silakan di ini dulu apa di screenshot dulu. Sudah? Sudah di screenshot? Ya, Pak Suruh. Oke. Baik ya. eh ini adalah pembahasan atau pembahasan terakhir ya pada pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas hal yang lain nanti di pertemuan selanjutnya terkait dengan sinar seismik seperti itu. Di sini Bu Resti sudah hadir, Bu Resti. Saya akan stop share dulu. Barangkali ada atau Bu Resti belum belum gabung. Belum ya, hari ini Bu Resti tidak gabung. Oke, nggak masalah. Baik, jadi itu adalah kuliah kita hari ini. Silahkan apa apa ya? Saya juga kalau misalnya kalian begini ya, kalau misalnya kalian tidak memahami dalam satu kali pertemuan, rasanya mungkin wajar lah ya untuk beberapa materi yang agak complicated, yang agak rumit begitu kan, tidak bisa langsung diserap dalam satu kali pertemuan gitu kan. Tetapi langkah selanjutnya adalah jangan kemudian cukup dengan kondisi ini seperti itu. Ya,
kalian harus kembali membaca apa sumber-sumber yang sudah diperoleh terkait dengan kuliah ini, begitu ya, diulang kembali seperti itu, ya, oke, ya. Dan dulu juga rasanya saya juga sama seperti itu ya. Eh, Kadang-kadang tidak apa, ada yang beberapa materi yang bisa mudah dicerna dalam satu kali penjelasan, tetapi dalam banyak hal begitu saya harus mengulang lagi ya. Jadi apa yang diterangkan oleh dosen di kelas ya waktu itu saya harus ulang lagi, harus cari-cari apa, cari-cari sumber lain seperti itu. Kalau dulu bedanya adalah dulu saya mencarinya tidak bisa seperti semudah sekarang ya, bisa dicari di internet ya. Kalau dulu saya harus membaca buku begitu ya, membaca buku yang betul-betul buku ya. Kalau sekarang buku juga sudah ada elektroniknya begitu kan, kemudian di internet juga banyak kita bisa peroleh, bahkan ada AI sekarang kan yang bisa apa bisa ditanyakan seperti itu. Oke ya, jadi hari ini pertemuannya cukup sampai dengan di sini ya, karena kebetulan juga ada beberapa acara silaturahmi yang harus saya apa hadiri begitu ya setelah ini. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan cukupkan sampai di sini, atau kita ini dulu apa sebagai absensi kita buka dulu ini. Kita apa seperti biasa untuk absennya buka kamera dulu. Ya, Wahyu sudah, Verji sudah. Verji kayaknya di kelas nih, di kampus kayaknya nih. Sarah, Franciscus, Dita, Raymond, Elizabeth, Rehan, Sergio, Kayla, Claudia, eh, Tesalonika, Sauta, ya, Markus, udah, Charles, kayak ya kita kita ini dulu sebagai apa? Sebagai silakan seperti biasa siapa yang ini yang mengkomando? Siapa yang mengkomando ini fotonya silakan. Ya Pak, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya Pak, sudah Pak. Oke ya, kalau begitu ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kuliah kita sampai di sini, kita ketemu lagi minggu depan ya, seperti itu. Oke, selamat Selamat siang siang Pak. semuanya. Terima kasih. Oke ya, saya izin.